Oke, kali ini kami akan membahas tentang politik lingkungan pro fauna, yang dimana konten pembahasan kami terbagi menjadi 6. Yang pertama ada definisi politik lingkungan itu sendiri, kemudian definisi politik lingkungan menurut para ahli, kemudian yang ketiga kebijakan pemerintah pro fauna, terus keempat isu politik yang mengandung unsur-unsur pro fauna seperti penyelundupan hewan satwa yang dilindungi, kemudian analisis dari isu tersebut, terus yang terakhir ada kesimpulan. Terus masuk ke konten yang pertama atau pembahasan yang pertama. Politik lingkungan itu sendiri mempunyai definisi, yaitu gabungan antara dua disiplin ilmu, yaitu politik dan lingkungan, yang bertujuan untuk memberlakukan alam dengan semestinya. Kemudian ada definisi politik lingkungan menurut para ahli. Yang pertama menurut Brian, beliau mendefinisikan bahwa politik lingkungan adalah sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi, dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Terus yang kedua ada menurut A.B. Kenichi, beliau mendefinisikan bahwa politik lingkungan adalah suatu kolektif untuk suatu usaha intelektual yang bertujuan untuk mengkritisi dan menganalisis masalah ketepatan sumber daya alam dan asal-usul kerusakan sumber daya alam secara politik dan ekonomi. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu ada regulasi pemerintah tentang politik lingkungan pro fauna. Sebenarnya di sini ada banyak regulasi pemerintah ya. Tetapi di sini kami hanya mengambil 3 regulasi, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Tahun 1999 Nomor 8 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian pembahasan selanjutnya di sini kami akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan adanya aksi penyelundupan atau perjualbelian satwa yang dilindungi ini. Yang pertama ada kesadaran masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang tidak peduli akan satwa-satwa atau hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan yang sebenarnya ini sudah terancam punah. Terus yang kedua ada regulasi. Bagaimana regulasi dari negara ini kurang tegas terhadap menangani masalah seperti penyelundupan, perjualbelian, perdagangan satwa-satwa yang dilindungi ini. Terus yang ketiga ada mitos. Kebanyakan masyarakat masih mempercayai mitos. Terus yang keempat ada harga, di mana harga perjualbelian hewan atau satwa yang dilindungi ini dari waktu ke waktu semakin meningkat. Maka orang-orang atau pemburu-pemburu ini berbondong-bondong untuk mencari atau mengincar, memburu hewan atau satwa yang dilindungi ini. Terus yang kelima ada omset dari jual beli itu sendiri. Omset dari perjualbelian atau transaksi hewan atau satwa yang dilindungi ini cukup memperoleh omset yang tinggi ya, dari segi perjualbelian hewan yang masih hidup ataupun bagian-bagian dari hewan yang sudah langka ini.